Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Nurlela Afni. Saya guru kelas 5 di SDN Parapat 1, Kota Tangerang, Banten. Saya memiliki semangat besar untuk memberikan pembelajaran yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermakna bagi peserta didik saya. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Canva, saya ingin membantu peserta didik saya memahami topik-topik kompleks seperti rantai makanan dalam ekosistem dengan cara yang lebih kreatif dan interaktif. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi rekan-rekan guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik di era digital ini. Selamat menyaksikan video praktik baik dengan judul Mendorong Keterlibatan Siswa dalam Proyek Kolaboratif dengan Media Canva. Sekarang kita akan mempelajari tentang ekosistem. Iya. Yang pelajaran minggu lalu, ekosistem kita ada di ekosistem sawah. Coba sebutkan ekosistem sawah. Apa aja yang ada di sana? Produsennya apa? Padi. Berikan kalian tugas menggambar rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Silakan lihat di buku halaman 44. Oke, siap ya? Ya, silakan. Seringkali hanya teori, peserta didik kesulitan mengaitkan peran-peran ini. Mereka melihatnya sebagai sekedar hafalan, bukan bagian dari pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Salah satu tantangan utama dalam mengajarkan topik seperti rantai makanan adalah bagaimana membuat peserta didik benar-benar memahami konsep makanan dan dimakan di setiap ekosistemnya. Apa yang akan terjadi jika peserta didik tidak hanya mempelajari rantai makanan, tetapi juga dapat membuat visualnya sendiri, berkolaborasi dan menyelami konsep ekosistem secara mendalam. Disinilah teknologi dapat menjadi solusi yang menarik dan efektif. Namun, tantangan lainnya adalah membuat pembelajaran menjadi inklusif dan berbeda untuk setiap peserta didik. Peserta didik yang cepat belajar bisa merasa bosan, tetapi yang lain bisa merasa tertinggal. Tapi ada cara untuk mengatasi semua ini. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan alat yang tepat seperti Canva, kita bisa melibatkan semua peserta didik, baik yang suka visual, auditory, maupun kinestetik. Saya mengadakan proyek kolaboratif di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membuat rantai makanan yang melibatkan produsen, konsumen, dan pengurai. Dengan Canva, mereka tidak hanya mendesain tapi juga memvisualisasikan bagaimana interaksi antara makhluk hidup yang terjadi dalam ekosistem. Ini rata-rata ini estetik Sigma ya. Kalian tulis di sini, ambil teks di sini. Nah, masukin sini apa ini produsennya. Contoh, misalnya padi gitu ya. Padi simpan di sini, sesuaikan tulisannya. Nah, lalu yang di sini, nah gambarnya di sini benar ya. Nah, tambahin, jangan lupa tambahkan panah. Oke? Teman-teman, kita di sini kelompok 4 akan menjelaskan ekosistem kutub.
Nah, ya. Produsennya di sini ada satu rumput dan angka. Konsumennya ada burung penguin, kelinci kutub, serigala kutub, dan beruang kutub. Penggunanya ada dekomposer, itu jamur dan bakteri. Oke, nah ini desainnya ya kelompok 4 ya. Oke, jelaskan. Nah untuk produsen itu rumput dan dimakan kelinci. ada juga. Dan ada juga ikan dimakan penguin, terus penguinnya dimakan beruang kutub, dan beruang kutub nanti diuraikan dengan jamur. Oke, stop. Gimana teman-teman? Anak-anak gimana penjelasannya Elmira? Kelompok 4? Jelas ya? Jelas. Oke, siapa yang ingin bertanya? Siapa yang ingin bertanya? Siapa? Oh, oke, coba. Silakan Nabil. Di sini yang konsumen tingkat kedua apa? Oke, jelaskan. Silakan Elmira. Ini yang konsumen tingkat kedua itu penguin. Oh, penguin. Ada lagi? Konsumen tingkat kedua, penguin. Oke, siapa yang ingin bertanya lagi? Dengan Canva, kita bisa lebih paham bagaimana rantai makanan itu bekerja. Kita lihat langsung siapa makan siapa dan bagaimana proses rantai makanan itu terjadi. Pendekatan ini juga memungkinkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Peserta didik yang lebih visual bisa merancang gambarnya, peserta didik yang suka menulis bisa mengisi teks dan deskripsinya, dan juga lebih suka mempresentasikan bisa menjelaskan rantai makanan saat presentasi ini di depan kelas. Dan hasilnya, semua peserta didik merasa terlibat. Mereka tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tapi juga berkolaborasi, berbagi ide, dan bersama-sama menyelesaikan proyek mereka. Inilah saatnya kita sebagai guru untuk beradaptasi dengan teknologi. Canva bukan hanya alat desain grafis, tapi juga alat pembelajaran yang bisa membuat peserta didik kita lebih kreatif, kolaboratif, dan terlibat. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo gunakan Canva dalam kelas dan lihat bagaimana peserta didik belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan bermakna. Ayo,